bersatu hati dalam memanggilnya. Bangkitlah dan bercahayalah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah dan bercahayalah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan nyata, bangkit dan bercahaya. Bangkitlah dan bercahayalah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah dan bercahayalah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan nyata, bangkit dan bercahaya. Bangkitlah dan bercahayalah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah dan bercahayalah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan nyata, bangkit dan bercahaya. Kemuliaan Tuhan nyata, bangkit dan bercahaya. Bangkit dan bercahaya. Di dalam hidupku, Kaulah kekuatanku. Saat badai menerpa, Kau berkata jangan takut. Di dalam hidupku, Kaulah kekuatanku. Saat taufan menghadang, ku hadapi bersamamu. Hatiku tetap percaya, Kaulah Tuhan penolongku. Di dalam kesesakanku,
Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabar di minggu yang cerah ini? Luar biasa pastinya. Mari pagi hari ini di minggu kedua di bulan Januari di tahun 2023. Saya percaya berkat yang sama melimpah bagi setiap kita. Mari kita sama-sama mau beribadah pada pagi hari ini. Kita mau meninggikan, kita mau memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan jika kami ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Bapa. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kami asih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
bersyukur, kami bersyukur. Jika kami ada Tuhan sampai hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami terus mau menyenangkan hati Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
Engkau yang layak disembah, Raja di atas segala raja, Raja yang hidup bagi kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, kedaulatan-Mu beserta kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari mau terus bersorak bagi nama Dia. Mari katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan, sebab hanya Dia yang layak menerima setiap puji-pujian. Woo! Mari kita mau katakan, dalam lembah kekelaman ku tak takut lewati setiap rintangan. Ku tak gentar padamu dan tongkat-Mu yang menghibur. Ku tak takut sebab Kau beserta dalam lembah kekelaman. Ku tak takut lewati
Kita persilakan duduk kembali. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan apa Tuhan kami akan membalas setiap kebaikan. Dengan apa Tuhan? Sebab Kau terlalu baik Yesus. Kau Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa.
kami Tuhan. Dengan apa kami mau membalas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. 1 tahun sudah berlalu dan kami tidak bisa menghitung segala kebaikan-Mu yang sudah kami terima sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Dan kami memasuki tahun 2023 dengan penuh semangat, penuh sukacita yang berasal daripada-Mu. Karena kami percaya Engkau sudah menyertai kami di tahun 2022. Engkau juga menyertai kami di tahun 2023. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasan hamba sebagai manusia. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, tidak terbatas, yang akan memampukan hamba untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga pada saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, bahwa hamba-Mu yang menyampaikan maupun umat-umat-Mu yang mendengarkannya, kita sama-sama diberkati. Bahkan kami sama-sama akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, Engkau Allah Roh Kudus mampukan kami. Agar kami bisa memahami firman Tuhan yang akan menerangi jalan kami, akan menuntun kami untuk langkah-langkah ke depan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan Kau berikan dalam kehidupan kami. Karena Kau sudah menetapkan kami lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Apa kabar tahun 2023? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sampai izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru 2023. Dengan penuh antusias kita masuk tahun yang penuh dengan kemenangan. Kita langsung kepada kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Yang terambil di dalam Lukas 17 ayat 32. Ayat yang paling pendek. Ayat yang paling pendek tetapi mempunyai arti yang luar biasa. Kita baca bersama-sama. Lukas 17 ayat 32. 23. Ingatlah akan istri Lot. Ayat yang sangat pendek, tetapi ini ayat peringatan. Penting gak kalau dikatakan peringatan? Ingatlah. Berarti ada kejadian sebelumnya yang harus menjadi ingat-ingatan bagi kita pada saat ini. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah dimakan waktu. Tidak pernah kalah update. Firman Tuhan yang ditulis ribuan tahun yang lalu masih tetap relevan sampai saat ini. Amin. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini katakan, ingatlah akan istri Lot. Apa sih yang harus menjadi ingat-ingatan bagi kita? Apa yang sudah kita dengar? Ramalan-ramalan para politik untuk tahun 2023. Ya kan, prediksi mereka bahwa tahun 2023 itu tahun yang sangat sulit. Bahkan pernah ada orang yang mengatakan bahwa pikirkan apa yang harus kita lakukan di tahun 2023. Karena tahun 2023 akan semakin sulit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin seperti itu. Tetapi kita punya Allah yang luar biasa yang sudah memimpin kita di tahun 2022. Juga akan memimpin kita untuk membawa kita tahun 2023 dengan penuh kemenangan. Amin. Mungkin ada masalah, mungkin gak ada masalah. Kita baru melewati pandemi yang luar biasa, 3 tahun ya, 3 tahun. Tetapi di sini kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu bukan hanya yang enak-enak, juga yang gak enak. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan bahwa untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ada penekanan orang yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah tidak ada masalah?
Sampai mau berdoa terkadang sudah gak ada lagi kata-kata, cuma bahasa air mata. Karena begitu beratnya tekanan, tetapi apakah kita akan tergulung-gulung dengan masalah yang ada? Tetapi justru kalau Tuhan izinkan masalah demi masalah kita hadapi, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Berarti Tuhan masih memperhatikan kita. Karena terkadang masalah yang Tuhan izinkan terjadi ke dalam kehidupan kita, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menarik perhatian kita. Tuhan izinkan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita untuk menarik perhatian Tuhan kita kepada Tuhan. Kadang mungkin kita sudah terlalu terlena. Sampai akhirnya kita mungkin tidak melupakan Tuhan. Tetapi lebih kepada apa? Sudah tidak lagi fokus. Kita fokus kepada masalah yang ada. Kita percaya tahun 2023 ada tahun kemenangan, amin. Mereka boleh memprediksikan apapun tentang tahun 2023. Tetapi kita percaya penyertaan Tuhan. 2022 kita sudah lewati, 2023 ada tangan Tuhan di depan. Kita mungkin saat ini belum melihat sebagaimana Musa pada waktu dia mau menyeberang. Apakah lautnya sudah terbelah baru dia menyeberang? Tidak, pada saat dia mengangkatkan kakinya dengan iman, baru laut itu terbelah. Kita sudah tahu semua cerita tentang istri Lot. Kita bisa lihat di dalam apa sih yang menjadi ingat-ingatan buat kita. Saya akan bacakan saudara mungkin bisa baca di dalam Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 37. Kenapa di rangkaian pertanyaan dari orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang? Di situ ada terselip di ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Kenapa? Karena di ayat 26 ayat 27 dikatakan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh mereka ke dalam bahtera. Hanya Nuh sekeluarga yang selamat. Datanglah air bah dan membinasakan semuanya. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Jadi Tuhan menceritakan, menjawab pertanyaan orang Farisi. Bila mana anak manusia itu akan datang? Bila mana kerajaan Allah itu akan datang? Memang tidak ada tanda-tanda. Tetapi ini akan terjadi seperti waktu Nuh dan juga pada waktu Lot. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka. Ada apa dengan istri Lot? Kenapa harus istri Lot? Kenapa bukan iman Abraham? Kenapa bukan Sadrak, Mesak dan Abednego? Kenapa bukan Yusuf dengan keberaniannya dengan berbagai masalah yang dihadapi. Tetapi dia boleh menggenapi rencana Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya, bahkan untuk menyelamatkan bangsanya. Kenapa harus istri Lot? Yang namanya aja gak ada di Alkitab. Siapa namanya? Nyonya Lot. Kalau di Alkitab memang tidak tertulis. Tetapi di tradisi Yahudi, dalam tradisi Yahudi, maaf terlalu semangat. Nyonya Lot, nama menurut tradisi Yahudi itu adalah Ado atau Edith atau Edith. Itu nama yang biasa tradisi Yahudi tapi tidak ada di Alkitab. Yang pasti istri Lot ada. Mau siapapun namanya, mau Nova kek, mau Ibu Bernice kek, bukan itu yang penting. Tetapi yang pasti istri Lot tuh ada. Ya, kenapa harus istri Lot gitu loh? Kenapa harus dia? Kenapa bukan Musa? Kenapa bukan Yusuf? Dengan kata lain mau dikatakan, kesalahan istri Lot dan kegagalan dia
jangan sampai terulang kembali di zaman ini. Amin. Kejadian istri Lot jangan sampai terulang kembali pada zaman kita di akhir zaman ini. Kita ini sudah ada akhir zaman dan di ujung pula. Akhir zaman di ujung, bukan baru permulaan akhir zaman. Di ujung, penghujung akhir zaman. Udah di akhir zaman, paling akhir lagi. Siap enggak? Siap enggak mau bayar harga? Apa sih masalah istri Lot? Masa cuma karena balik belakang dia mati? Masa balik belakang langsung? Kenapa? Apakah balik belakang itu menjadi masalah? Bukan balik belakangnya, bukan nunggingnya, bukan apa, tetapi ketidaktaatan yang membuat dia mengalami apa yang dinamakan menjadi tiang garam. Inilah yang harus menjadi perhatian kita, inilah yang harus menjadi ingatan-ingatan kita. Baca di Kejadian 19, kita akan merujuk ke 19, Kejadian 19, karena Yesus mengutip kejadian ini. Kejadian 19. Karena ini kita baru masih tahun baru, kurang lebih ada 3 jam saya khotbah. Karena ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sudah pada sarapan semua? Sudah? Siap mendengar firman Tuhan? Karena makanan kita bukan roti dan tetapi apa? Kebenaran firman Tuhan. Jadi biar sampai makan siang kita di sini ya. Sampai lupa tuh firman. Kita kembali kita lihat ke apa namanya? Kejadian 19. Kejadiannya. Nah, istri Lot ini seperti tadi yang saya katakan namanya Lot yang di tradisi Yunani, tradisi Yahudi itu namanya Ado. Ada namanya Ado di sini? Edith. Ada Edith? Enggak ada. Ada edit, suka ngedit aja di komputer gitu ya. Nah, dia menikah dengan Lot. Dan otomatis baru mulai loh, udah tinggal 20 menit. 2 jam. Nah, saya percaya dia mungkin tidak percaya kepada Allah Abraham gitu ya. Tetapi karena dia menikah dengan Lot yang notabene adalah keponakan dari Abraham. Dia mengikuti iman dari Abraham. Dia beribadah bersama dengan Abraham. Kalau enggak, ngapain dia mau ikut bersama dengan siapa namanya, dengan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Sampai akhirnya kita tahu cerita bahwa mereka berpisah. Lot dan Abraham harus berpisah. Kenapa? Karena harta mereka banyak, karena mereka memang orang kaya. Harta mereka banyak, sampai akhirnya mereka harus berpisah karena sudah tidak cukup itu wilayah. Mereka harus memilih dan Abraham memberikan kebebasan kepada Lot untuk memilih. Lo mau ke kiri atau ke kanan? Kalau lo ke kiri saya ke kanan, kalau lo pilih kanan saya akan ke kiri. Keputusan ada di tangan Lot. Sampai akhirnya mereka berpisah. Dan kita tahu jalan ceritanya, saya tidak akan menceritakan tapi saya mempersiapkan waktu 2 jam, ternyata Vanka cuma sudah angkat papannya cuma 20 menit, jadi saya harus mengikuti apa kata Vanka. Nah, apa yang menjadi kesalahan Lot sebagai kepala keluarga? Dia awalnya tinggal dekat Sodom, tetapi akhirnya kan dia masuk ke dalam Sodom. Dia masuk tinggal dalam Sodom di dalam Kejadian 14 ayat 12. Nah, dan kesalahan berikutnya tidak seperti pamannya. Dimanapun dia membuka kemahnya, dia membentangkan kemahnya, dia membangun mezbah Tuhan. Itu yang dilakukan pamannya Abraham. Tetapi tidak dilakukan oleh Lot. Itu kesalahan dia. Jadi dia Lot ini sepertinya melepaskan standar imannya. Dengan kata apa? Kompromi. Saudara tahu bagaimana kejadian waktu para malaikat Tuhan datang menginap di rumahnya. Tiba-tiba orang dari muda sampai tua datang ketok-ketok pintu untuk memberikan
kedua orang tersebut untuk mereka pakai. Dan apa yang Lot katakan? Jangan. Kalian boleh mengambil anak gadisku dua yang belum pernah dijamah orang. Seperti itu. Standar imannya benar-benar sampai ke lantai. Istilahnya. Dan istrinya bukan hanya pindah di dalam Sodom, tetapi Sodom itu masuk ke dalam kehidupannya. Dia hidupi kehidupan Sodom. Apa yang sudah dia dapatkan bersama dengan Abraham hilang semua. Bagaimana hal itu bisa terjadi kepada istrinya Lot, kepada Ado ini? Kenapa? Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi kepada istri keponakan Abraham, istri dari keponakannya Abraham. Itu si Lot. Apakah tidak ada yang mendoakan dia? Abraham berdoa untuk Lot dan keluarganya siang dan malam. Begitu pentingnya doa syafaat. Kita punya tim doa syafaat yang selalu berjaga-jaga mereka di ruang doa yang tidak kelihatan. Setiap pagi mereka harus mempersiapkan doa-doa. Begitu pentingnya doa syafaat. Abraham mendoakan si keluarganya si Lot. Apakah tidak ada peringatan? Malaikat Tuhan dua datang memperingatkan mereka. Sampai nginap di rumahnya. Atau apakah istri Lot tidak percaya? Dia percaya. Karena pada waktu diajak, dia tidak berbantah-bantahan atau mengolok-olok seperti calon mantunya. Dia turut keluar dari Sodom. Tetapi kenapa? Dia berlambat-lambat. Dia berlambat-lambat. Nah, istri Lot apakah menjadi gambaran orang percaya di akhir zaman ini? Ke gereja sih, tapi ntar deh masih jam berapa kok. Melayani sih. Mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Suruh memilih Tuhan atau dunia, dia pasti bilang saya memilih Tuhan. Tapi kenapa? Berlambat-lambat, Belanda masih jauh. Pasti juga ada yang mendoakan saya percaya pertobatan saya karena ada doa-doa dari ibu saya dan keluarga saya. Ada berapa banyak peringatan firman Tuhan datang dalam kehidupan kita dan kita sudah mengikutinya. Ada berapa banyak larangan-larangan firman Tuhan yang sampaikan kepada kita tetapi kita juga melanggarnya. Jangan berlambat-lambat. Dan jangan mendua hati. Kita tidak mungkin kaki kita ada di dua perahu, nggak mungkin. Dan orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang menginginkan surga melebihi dari dunia ini. Seperti harta terpendam. Pada waktu dia menemukan harta yang terpendam itu, dia menimbunnya kembali. Kemudian apa? Dia pergi menjual segala sesuatu yang dia punya untuk dia dapatkan harta tersebut. Seperti itulah kebenaran firman Tuhan. Seperti itulah kerinduan kita mestinya. Di akhir zaman ini loh. Apa yang kita dapatkan tidak sebanding dengan kita mau pertahankan seperti istri Lot gitu loh. Dia menoleh ke belakang. Dirinya, tubuhnya sudah melangkah keluar dari Sodom, tetapi hatinya masih terpaut. Itu yang membuat kita mendua hati. Itu yang terkadang tidak, pilihan kita masih bingung, masih plan gitu. Apa yang bisa kita belajar dari kisah ini? Seperti ayat tadi dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Apa yang perlu kita ingat? Agar supaya kejadian itu tidak terjadi pada masa sekarang.
Jadilah orang percaya yang setia dan taat. Gak boleh setengah-setengah. Maksudnya setengah-setengah, mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi tidak bisa mengampuni saudaranya. Firman Tuhan jelas-jelas mengatakan kalau engkau mengatakan kau mengasihi Allah tetapi kau membenci saudaramu, kau adalah dusta. Karena bagaimana mungkin kau mengatakan mengasihi saudaramu yang kelihatan. Tidak kau kasih, bagaimana kau mau mengatakan bahwa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara yang kelihatan aja kita tidak kasihi. Wujud kita mengasihi Allah kita bisa lihat sesama kita kok. Ngomong sana, ngomong sini, gosip sana, gosip sini. Apakah itu katanya mengasihi? Istri Lot sebenarnya sudah selamat loh. Sudah selamat tetapi tidak selamat. Sudah selamat tapi tidak selamat. Bagaimana itu bahasa? Sudah keluar kan? Sudah keluar dari Sodom. Sudah aktif dalam pelayanan. Orang benar aja hampir-hampir tidak selamat. Bagaimana orang yang tidak benar? Dia sudah melangkah keluar pergi. Tetapi kenapa? Karena ketidaktaatan dia menoleh ke belakang. Kenapa? Hatinya masih terpaut. Hatinya masih rindu dengan sana. Dia tidak bisa meninggalkan itu walaupun tubuhnya ada di gereja. Tetapi hatinya masih terpaut dengan dunia ini. Selama hayat masih dikandung badan. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Jangan pilih-pilih dalam melakukan ketaatan. Lakukan semuanya. Kita harus tegas dalam memilih. Ikut Tuhan adalah keputusanku. Amin. Dan tidak akan kembali. Amin. Terima kasih Vanka. Yang kedua apa yang harus kita ingat. Dari peristiwa istri Lot. Vanka. Bukan Kanva kan? Jangan pernah abaikan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, jangan pernah abaikan firman Tuhan. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar? Firman Tuhan perintah dan janji, lebih banyak janji daripada perintah. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar? Ada perintah dan larangan yang disampaikan di dalam Kejadian 19 ayat 7. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah. Ada kata kerja di situ. Larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, janganlah berhenti. Dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ada perintah di situ. Dan juga ada larangan. Ada tuntunan. Jangan pernah abaikan firman Tuhan. Yang sudah berkemurahan untuk keselamatan kita, untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Tuhan lebih rindu menyelamatkan kita, melebihi dari kita ingin selamat. Kalau enggak dia nggak mungkin turun ke dunia untuk menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara. Dia lebih rindu untuk menyelamatkan kita dari kita. Kau boleh rajin beribadah, kau boleh baca firman Tuhan, tidak tunggu 1 tahun, 1 Alkitab, 2 bulan hatam, Kejadian sampai Wahyu. Aktif dalam semua kegiatan rohani, tetapi karaktermu menyangkal Tuhan, gak ada gunanya. Karaktermu menyangkal Tuhan, dengan kata lain segala kegiatan kita dari sehari-hari. Bahkan 1 Samuel 15 ayat 22 katakan taat lebih baik daripada korban persembahan. Kalau kita mau mempersembahkan, membangun mezbah, kalau kita mengingat ada sesuatu dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita, dengan sesama kita, tinggalkan mezbah. Tinggalkan mezbah itu, berdamai dulu dengan orang lain, baru bangun kembali mezbah itu. Sehebat apapun mezbah yang kita lakukan, tidak bisa dibandingkan dengan ketaatan kita untuk berdamai dengan orang lain.
Ini mission in action kita. Kita mau berkoar-koar tentang firman Tuhan kalau orang cuma bilang, masa sih? Karena mereka melihat kehidupan kita. Firman Tuhan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang kita lakukan. Jangan rusak keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita karena ketidaktaatan kita. Karena siapa yang mengasihi Tuhan pasti taat pada perintahnya. Jikalau kita mendengarkan firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia tajam ke sana, lebih tajam ke sini. Firman Tuhan itu bukan untuk saudara saja, tapi untuk saya. Ini perenungan luar biasa. Jika kau mendengarkan firman Tuhan saat ini, jangan kau keraskan hatimu. Matius 6 ayat 33. Saya suka banget ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu semua yang orang cari, itu Tuhan kasih. Hal yang ketiga, apa yang harus kita ingat dari istri Lot? Jangan pernah remehkan pertolongan Tuhan. Jangan pernah remehkan pertolongan Tuhan. Siapa di sini yang sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan? Semua sudah. Apalagi saya. Mungkin yang paling berdosa di antara kita semua saya. Karena itu saya yang menerima kasih karunia besar. Itu yang saya rasakan. Saudara pernah mendengar beberapa tahun yang lalu ada seorang wanita cantik. Dikatakan bahwa Tuhanlah yang telah menolong saya, menyelamatkan saya dari bom bunuh diri JW Marriott. Saudara tahu siapa dia? Justru dia mengabaikan, dan justru dia tidak menganggap pertolongan Tuhan. Bahkan dia meninggalkan Tuhan dengan jelas-jelas. Kita semua di sini sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Semua sudah. Ini napas, ini ada. Semua itu juga karena Tuhan. Kalau dia, dia tahang sadiki. Infus. Kita semua sudah merasakan bagaimana penyertaan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Lot, kurang apa pertolongan Tuhan? Malaikat Tuhan sudah membawa. Bukan cuman ayo pergi dan perintah, dia yang membawa tangannya untuk keluar dari Sodom. Apakah dia tidak mengalami pertolongan Tuhan? Dia ikut tapi berlambat-lambat. Dia mengabaikan perintah untuk jangan menoleh ke belakang. Dengan pedenya dia lihat ke belakang. Kenapa? Karena mungkin Hermenya ada di sana, mungkin Louis Vuitton-nya ada di sana, mungkin sertifikatnya ada di sana. Itu yang membuat hatinya melekat. Sehingga mengabaikan pertolongan Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan Tuhan sudah memegang tangan mereka untuk keluar Sodom. Untuk menuju. Padahal itu mereka pun tawar menawar. Cari bukit yang paling dekat dengan Sodom. Diiyakan. Kurang baik apa Tuhan, coba. Tapi terkadang karena kita merasa Tuhan baik, kita mempermainkan Tuhan. Menganggap kemurahan itu seperti murahan. Jangan pernah remehkan pertolongan Tuhan. Kita orang-orang yang bukan tidak tahu diri. Kita tahu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kalau mungkin saat ini kita belum menerima jawaban doa, bukan berarti Tuhan tidak setia. Mungkin kita lagi bergumul dengan keluarga, mungkin kita bergumul dengan sakit penyakit, mungkin kita sedang bergumul dengan ekonomi. Kalau belum ada jawaban doa, Tuhan tetap baik. Jangan alihkan pandanganmu dari Dia. Lo mau mengucap syukur, lo mau murtad atau apa, Dia tetap Tuhan. Mau dapat apa? Bersyukur aja. Kalau mau bandingkan jawaban doa ini dengan semua segala kebaikan Tuhan, coba deh hitung-hitung. Seimbang enggak? Enggak mungkin. Kalau kita mau bilang keadilan, minta keadilan, yang kita dapatkan adalah hukuman. Cuma karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada seperti saat ini. Amin. Jadi, bersyukur untuk apapun yang terjadi. Walaupun belum terima jawaban doa,
Dari setiap pergumulan kita, Dia tetap baik. Masih ada Vanka? Oh 2 jam lagi. Itu 2 jam. Thank you Vanka. Jadi ada 3 hal, banyak sih sebenarnya. 3 hal aja cukup deh. Bahwa, saya baca lagi ya. Jadilah orang percaya yang setia. Bukan hanya setia, taat sepenuhnya. Taat apa sih? Taat tetap tinggal, tetap walaupun melawan arus. Jadilah orang yang percaya dan setia, yang setia dan taat sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Melakukan firman Tuhan itu jangan pilih-pilih. Total. Karena 1 Raja-Raja 18 ayat 21 katakan, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Kalau Baalmu itu Allah, ikutilah Baalmu. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, Yakobus 2 ayat 10, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi firman Tuhan itu utuh, jangan setengah-setengah. Cuma kita suka yang ini, itu yang kita lakukan. Lalu kita gak suka itu, jangan deh. Hatiku adalah rajaku, apa yang kita mau itu yang akan kita lakukan. Belum disalibkan itu daging. Mau kita salibkan? Apa itu? Siapa yang ketawa? Saya tahu suaranya itu. Jadi jadilah orang percaya yang setia dan taat sepenuhnya, amin. Yang kedua, jangan pernah abaikan firman Tuhan. Kalau engkau dengarkan firman Tuhan saat ini, jangan ngana keraskan ngana hati. Tunduk saja, taat saja. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Mungkin masih mau banting-banting. Lakukan aja. Tuhan, saya mau melakukan ini bukan karena Dia. Saya gak suka, saya empet banget sama Dia. Tetapi saya mau melakukan ini karena saya mengasihi-Mu Tuhan. Pada saat kau melakukan itu, kau lihat Dia berubah. Padahal bukan Dia yang berubah, kita yang berubah. Cara melihat Dia itu udah beda. Kenapa pada saat kita melakukan apa yang Tuhan mau? Kita pikir Dia yang berubah, bukan kita yang berubah. Jadi mudah kan? Mudah. Kita hanya yang bikin susah. Itu yang kedua, jangan pernah abaikan firman Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah remehkan pertolongan Tuhan. Amin. Jangan pernah remehkan pertolongan Tuhan. Enggak ada pertolongan Tuhan yang kecil, yang besar. Semua itu adalah pertolongan. Wajiblah kita untuk tetap mengucap syukur. Wajiblah kita untuk mengatakan Tuhan, Engkau baik. Maka kita kan lihat tahun-tahun ke depan, tahun 2023. Orang mau bilang resesi, orang percaya tetap resepsi. Amin. Karena kita ada berbeda, ada perbedaan. Ada perbedaan. Dengan orang-orang di luar. Kalau kita pada waktu ada masalah dengan sama sikapnya dengan orang di luar sana, apa bedanya? Kita harus berbeda. Kok orang Kristen beda ya? Kenapa ya gerejanya sudah dibakar kok dia mau seperti apa? Gereja tidak bisa dibakar, gedung gereja bisa dibakar. Gereja tidak bisa, gereja ini adalah tubuh kita. Bakar silakan. Semakin dihambat, semakin merambat. Karena kekristenan itu bertumbuh kalau ada penganiayaan. Kalau terlalu nyaman, membleh. Jadi kalau ada penderitaan, kalau ada penganiayaan, terima kasih, jalani. Karena itu akan menguatkan otot-otot rohani kita. Amin. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas untuk menyampaikannya. Tapi Engkau Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas dalam memberi kami pengertian. Agar firman Tuhan, Kau yang mampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman ini. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Modi. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan melihat MCC News lewat multimedia. Saya persilakan. Shalom murid-murid Kristus. Shalom murid-murid Kristus. Berikut ini informasi sepekan di dalam MCC News. Ibadah Raya MCC Kuitang 15 Januari 2023 akan dilayani oleh Pastor Sony Titawano. Exit Generation, siang ini kita beribadah bersama pukul 12.30 siang dengan tema Start Right, Do Right bersama Bro Boy Amera. Adik-adik Menara Stars MCC Kuitang, sampai jumpa di ibadah Gereja Anak 15 Januari 2023 pukul 9.30 dengan tema Dengarlah Suaranya. Mari bersekutu bersama di dalam home gabungan hybrid MCC Kuitang. Rabu 11 Januari 2023 pukul 19.00 di MCC Kuitang dengan tema Melangkah Pasti di Tahun 2023 bersama Pastor Sony Titawano. Mari berdoa bersama di dalam We Pray setiap Senin sampai Jumat pukul 5 pagi via Zoom. Dan berikut ini informasi lainnya. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pekan ini. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian MCC News pekan ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, pagi hari ini saya mengundang jemaat baru yang baru pertama kali beribadah di MCC Kuitang. Saya persilakan untuk bangkit berdiri sehingga kami bisa mengenal. Selamat datang Bapak, selamat beribadah. Dan jika belum ada gereja yang tetap bisa datang kembali minggu depan dan bersama-sama kita beribadah. Baik, saatnya kita akan penaburan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan sampai hari ini. Saatnya kami Tuhan mau memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari yang mau siap untuk memberikan yang terbaik dalam penaburan, sama-sama katakan amin. Saya akan mengundang Bapak Rudi Hartono untuk pengumuman tambahan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Siapa yang diberkati? Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Modi yang sudah menjadi berkat. Terutama saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Jadi mari kita semua meresponi ya apa yang sudah disampaikan firman Tuhan. Supaya setiap kita mau taat ya, mau dengar-dengaran dan satu lagi ya, terus kita menghargai setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan, nyatakan dalam setiap pribadi kita, terutama kita sudah boleh melalui
tahun 2022 dengan begitu sangat luar biasa. Saya percaya banyak kesaksian ya, kalau saudara boleh bersaksi di tempat sini, pasti banyak kesaksian yang luar biasa ya. Pengumuman tambahan adalah di tanggal 11 ada home gabungan bagi Bapak Ibu yang mau ikut ya di dalam home gabungan di tempat ini secara hybrid ya, onsite. Silakan mendaftar kepada ketua home-nya. Atau bagi Bapak Ibu yang tinggalnya jauh, mau ikut secara online, nanti akan juga dibagikan linknya ya melalui Zoom ya, melalui Zoom. Dan nanti Bapak Ibu dapat linknya melalui juga ketua-ketua home masing-masing. Baik, itu aja pengumuman tambahan dari saya. Apakah ada yang berulang tahun hari ini? Boleh maju ke depan. Sama Nathan. Jonathan ya. Selamat ulang tahun, ucapkan padamu. Sejahtera doakan untukmu. Selamat ulang tahun, Yesus menyertahimu. Berkat bagimu, karunia untukmu. Doa terbaikku padamu. Teman. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita, arahkan kedua kekasih kita yang sudah Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Bapa, kami sehati berdoa melepaskan berkat kepada kedua kekasih kami, Ibu Agung dan Yonatan yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia. Biar kiranya Tuhan terus memegang tangannya Tuhan untuk memasuki tahun-tahun yang baru yang akan dia lalui di dalam kehidupan dia secara pribadi bersama dengan Tuhan. Berkat Tuhan tercurah, Tuhan yang terus memegang tangan mereka dengan tangan kananmu yang penuh dengan kemenangan itu Bapa. Engkau yang terus mengangkat mereka, naik bukan turun ya Bapa, menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan Tuhan terus membawa mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam iman mereka. Dan mereka mempercayakan hidup dan kehidupan mereka kepada tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami melepaskan berkat rahmat anugerah ke dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kami juga berdoa, bersyafaat bagi bangsa dan negara ini. Bapak, kami bersehati berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati Bapak, pemimpin kami dari Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin dan seluruh para menteri kabinet. Tuhan, mereka boleh bergandengan tangan, bekerja, bersinergi ya Bapak, untuk boleh memajukan bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau terus membangkitkan ya Bapak setiap keterpurukan baik dari ekonomi, baik Tuhan industri dan segala macam yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk mengatasi Tuhan virus COVID yang ada ya Bapak. Biar kiranya bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang mempelopori ya Bapak untuk keluar dari pandemi ini ya Bapak, menjadi endemi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga hati berdoa Tuhan untuk seluruh MCC Tuhan yang ada di kota Jakarta ini ya Bapak. Biar kiranya kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan
untuk jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan dalam gereja-Mu MCC ini ya Bapa. Dengan kami juga menyerahkan leaders kami, para penatua kami Tuhan. Dan seluruh gembala-gembala wilayah yang ada kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Sony yang hari ini melayani di MCC Selipi. Biar kiranya pengurapan Tuhan juga ada menyertai hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati sekali lagi Tuhan kota kami Jakarta, di mana kami tinggal ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang memberkati Tuhan, pemimpin kami, gubernur dan seluruh wali kota yang ada. Mereka boleh terus membawa kota kami menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan yang sendiri yang terus menuntun dan menyertai kepemimpinan kota kami Jakarta ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara kekasih, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Bapa Allah dalam sorga dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus terus memampukan kita semua untuk berjalan di dalam ketaatan, di dalam kehidupan kita yang terus mengingat akan kebaikan Tuhan dan terus memperhatikan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kerjakan, yaitu menjadi alat di dalam tangan Tuhan dan terus menjadi duta-duta Kristus yang terus memberitakan akan kabar keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah di dalam damai sejahtera ini dan teruslah menjadi berkat dimanapun Tuhan kau tempatkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Untuk berkatmu yang Kau curahkan, untuk anugerah yang melimpah, ku terima dalam hidupku. Sungguh aku percaya Engkau selalu menunggu langkahku. Terpujilah namamu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah namamu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Selamat hari